Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diana Airawati atau lengkapnya Dr. Diana Airawati SE MACC. Saya akan menjelaskan tentang RPS dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perpajakan Internasional. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Baiklah, rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah ini untuk capaian pembelajarannya CPMK 1 diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan pajak berganda. Lalu CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan perpajakan internasional. Dan yang ketiga, CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perlakuan perpajakan internasional. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan berhentinya perjanjian pajak internasional. Oke, lalu mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami serta menjelaskan aspek perpajakan internasional baik dalam ketentuan domestik Indonesia maupun dalam wilayah tax treaty. Oke, kemudian dari sini nanti RPS ini akan membahas tentang penghindaran pajak berganda, perjanjian pajak Indonesia, metode penghindaran pajak berganda seperti apa, perlakuan perpajakan atas badan usaha tetap atau BUT itu seperti apa, nanti juga akan dibahas dengan harta tak bergerak dan laba usaha, lalu perlakuan perpajakan atas penghasilan pengangkutan laut dan udara, lalu perlakuan perpajakan atas dividen, bunga, royalti, dan keuntungan dari pemindah tanganan harta. Ya. Kemudian perlakuan pajak atas penghasilan dari pekerjaan bebas, hubungan kerja, para direktur, seniman, dan olahragawan. Lalu perlakuan pajak atas pensiun, jabatan pemerintah, guru, peneliti, mahasiswa, dan pegawai. Ya. Nah, kemudian prinsip perpajakan, pelaksanaan penerapan ketentuan perpajakan terhadap prosedur persetujuan bersama dan pertukaran informasi, bantuan penagihan pajak, kemudian perluasan berlakunya perjanjian perpajakan, perlakuan pajak atas serta korps diplomatik dan konsuler, serta kapan dimulai dan berakhirnya perjanjian perpajakan. Oke. Lalu lanjut lagi mengenai sumber referensi dari mata kuliah perpajakan internasional ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja, lalu Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang terbaru, kemudian Undang-Undang Perpajakan dan aturan pelaksanaannya, lalu Perjanjian Tax Treaty antara Indonesia dengan negara lain. Lalu sumber referensi buku ini bisa juga Pajak Internasional yang diterbitkan oleh penerbit Andi Yogyakarta, bisa dijadikan referensi ya. Dan banyak buku lainnya yang relevan bisa dijadikan referensi juga bagi mahasiswa untuk memperkaya akan referensi yang mereka miliki ya. Ini adalah sumber referensi yang ditetapkan di dalam RPS untuk mata kuliah ini. Nanti mahasiswa bisa mempelajari lebih jauh di undang-undang tersebut dan sumber referensi yang telah disampaikan beserta perjanjian atau peraturan yang relevan ya untuk teman-teman juga pelajari sendiri. Baiklah, terima kasih. Demikian RPS mata kuliah perpajakan internasional ini yang sebagai bahan rujukan nanti kita belajar perpajakan internasional selama 1 semester ini. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Diana Airawati. Lengkapnya yang ada di depan ya, kalau dengan gelar Dr. Diana Airawati SE MACC. Saya akan mengajar perpajakan internasional selama 1 semester ini untuk teman-teman. Nah, di sini mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS ya. Nanti kita akan pertemuan ada berapa kali, berarti 16 kali dengan ujiannya ya. Nah, yang pertama ini saya akan
akan masuk ke materi ya. Nah, mari kita mulai materi yang pertama seperti yang ada di RPS ya, bahwa kita akan mengenai tentang perpajakan internasional dan apa itu perpajakan internasional, apa itu pajak berganda, dan apa itu tax treaty gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya perpajakan internasional, tapi mungkin juga yang perpajakan berganda itu seperti apa, tarif ganda itu seperti apa, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Kita masuk ke tarif pajak internasional ya. Di sini tarifnya sangat bervariasi ya teman-teman. Dari yang tinggi misalnya ini untuk perusahaan ya, Perancis 32%, kemudian Australia berapa itu? 30% ya. Kemudian diikuti dengan New Zealand ya, 28%. Kemudian terus ini yang terendah itu di mana coba? Di Swiss ya. Di Swiss 8,5%. Ya kan? Oke. Nah, itu ya pajak perusahaan. Bagaimana yang pajak orang pribadi? Mari kita lihat di sini. Ternyata tinggi-tinggi sekali ya di negara lain. Beda dengan negara kita ya. Kalau di sini tarif tertingginya di Swedia ya, 61%. Kira-kira teman-teman kalau dikenakan tarif pajak pribadi 61% gimana perasaannya? Ikhlas ya? Oh nggak ikhlas ya? Mungkin nanti ada masanya kalian ikhlas gitu ya. Nah itu kedepannya ya harapannya. Nah kemudian di Jepang 56%. Lalu kita terus ini sampai mana nih Indonesia, di mana Indonesia? Nah itu Indonesia 30% ya. Nah kalau yang terbaru 35% yang tadi tertingginya, yaitu progresif maksudnya kan bertingkat ya. Nah ternyata ada yang 0%. Di mana itu terlihat ya? Nah iya, kalau negara semakin kaya berarti dia sudah tidak dipajaki lagi warganya. Itu ternyata ada negara yang tidak menarik pajak. Jadi kalau ada kenalan yang kerja di sana berarti tidak dipajaki. Nah berdoa saja Indonesia nanti juga semakin makmur, kita tidak kena pajak gitu ya. Mungkin nanti di generasinya berikutnya, generasi berikutnya. Oke, nah ini tarif pajak yang bermacam-macam ya. Ketika tidak ada perjanjian, misalnya kan warga negara, karena kita ini kan global ya, globalisasi seperti ini, zamannya sudah berbisnis antar negara itu semakin lumrah, semakin wajar ya teman-teman. Nanti misalnya bisa jadi ada orang asing yang ke Indonesia atau teman-teman sendiri yang akan kerja di luar negeri misalnya gitu ya, atau ada pekerjaan apa yang sifatnya baik itu sementara atau juga jangka panjang yang mengakibatkan teman-teman dipajaki di luar negeri. Misalnya saya ada kenalan dia kerja di luar negeri, misalnya di Dubai misalnya gitu, atau di Malaysia atau di mana itu lagi teman-teman punya kenalan dia warga negara Indonesia tapi dia tinggal di luar negeri gitu ya. Nah lalu penghasilan dia dari sana dia kan dikenakan pajak. Oke. Nah ketika dia masih warga negara Indonesia, nah itu bisa jadi dia kan harus melaporkan karena dia punya NPWP. Nah ketika di sana ada perjanjian antar negara, ya perjanjian pajak antar negara, berarti kan dia tidak akan dikenakan 2 kali pajak. Paham ya di sini ya? Jadi ketika ada perjanjian, ketika misalnya di negara lain, misalnya di Malaysia dia sudah kena pajak, di Indonesia karena misalnya mereka ada perjanjian pajak, berarti tidak dikenakan lagi. Nah sesuai dengan apa yang ada di tax treaty tersebut menyebutkan berapa persen misalnya mereka akan dikenakan pajak lagi, misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya di luar negeri sudah dikenakan 25%, nah di Indonesia dia kena berapa itu sudah ada aturannya. Nanti kita akan masuk ke sesi yang membahas tentang tax treaty ya. Sekarang baru pengantarnya, pendahuluannya aja. Oke lanjut. Pengertian pajak internasional. Nah, jadi ini membahas tentang ketentuan pajak domestik atau nasional ya, yang berlaku terhadap wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan baik itu dari luar negeri ya, terhadap wajib pajak luar negeri juga ya, yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah kan misalnya ada si A misalnya, dia tinggal di Indonesia tapi dia
ada juga kerjaan dia di luar negeri. Nah sekarang kan zamannya online ya, bisa kan teman-teman kerja di Indonesia, bisa kerja juga di luar negeri karena sistemnya online, jadi dapat penghasilan dari luar, ya kan? Nah berarti ini pajaknya seperti apa? Di luar negeri dia pasti kena pajak karena di sana ada aja sumber, misalnya sumber penghasilannya dia dari negara Malaysia misalnya atau Singapura misalnya, lalu dia dikenakan pajak di sana. Lalu bagaimana di Indonesia? Karena dia warga negara Indonesia yang ada NPWP dan punya kewajiban pajak. Nah ternyata hal ini bisa diselesaikan dengan perjanjian P3B ini tadi ya. Jadi tidak akan terjadi double pembebanan pajak. Kita lanjut lagi, untuk apa gitu ya? Untuk apa hal seperti ini harus diatur gitu kan? Ya untuk efisiensi ya, kalau enggak nanti nggak efisien kan, masa ada pajak yang dibebankan sampai 2 kali gitu ya. Lalu menyeimbangkan juga modal ekspor dan impor itu, sehingga apa? Sehingga nanti kan orang tidak keberatan dia berbisnis di negara-negara yang sudah ada perjanjiannya gitu ya. Jadi mereka tidak kena pajak besar. Lalu untuk meningkatkan kesejahteraan juga dan keadilan pajak ya. Nah, isu dan konsepnya ada 2 macam ya. Ada yang sumber, ada yang domisili. Nah, nanti itu diatur dalam tax treaty. Nanti kalau teman-teman besok kita sambil kupas salah satu tax treaty, atau teman-teman nanti bisa searching juga sendiri, atau nanti bisa juga saya jadikan tugas ya, mencari salah satu tax treaty gitu ya. Lalu di sana kita lihat apa yang keringanan pajak yang seperti apa yang didapatkan dari tax treaty tersebut gitu ya. Nah ada konsep domisili, di mana dia tinggal itu yang mengenakan pajak, sumber dari mana itu yang dikenakan pajaknya. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait perpajakan internasional, pajak berganda? Bab 1 baru pengantar ya, jadi kita baru mengenalkan seperti apa pajak internasional. Tadi teman-teman sudah lihat ya, tarifnya bermacam-macam. Oh ya wajar itu perlu diatur ya, karena kalau tidak mereka tidak akan mau berbisnis dengan negara lain yang tidak ada kebijakan pengejaran pajak bergandanya ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Siapa yang pakai baju hitam namanya? Mbak Naila. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya, Mbak Ayu. Ya, biasanya itu negara yang misalnya gini, ada negara yang pernah melakukan bisnis ya, kemudian mereka misalnya itu seperti kita dengan Singapura, kita Indonesia dengan Amerika. Nah, di sana negara-negara yang sering terjadi hubungan bisnis biasanya akan mengatur itu, karena mereka kan untuk kepentingan investornya ya, agar mereka tidak lari. Kalau tidak ada hal seperti itu nggak mau kan masuk ya. Apalagi banyak negara-negara yang tax haven itu dia sangat ringan pajaknya, dan itu banyak negara-negara yang seperti itu. Nanti kalau kita Indonesia tidak memberikan peraturan tentang penggunaan pajak berganda, nanti kalah bersaing. Yang penting dia masuk ke negara lain yang tidak dipajakin misalnya, atau pajaknya tarifnya rendah daripada ke Indonesia. Nah jadi itu ketika Indonesia berhubungan dengan negara lain, baik itu bisnis atau hal lain yang menyebabkan terjadinya pajak ya, yang menimbulkan pajak, misalnya penelitian kan itu juga peneliti Indonesia ke luar negeri atau luar negeri masuk ke Indonesia juga tidak hanya dalam bentuk bisnis ya. Misalnya ada apalagi yang tidak bisnis, misalnya olahragaan misalnya dia misalnya ke luar negeri gitu ya, kan ada ya pertandingan kemudian dia dapat hadiah. Nah kan itu kan ada pajak yang ditimbulkan ya, banyak hal. Nah bila hal itu tidak diatur juga akan menyebabkan pajaknya tinggi, double gitu. Jadi banyak Indonesia banyak sekali perjanjian tax treaty-nya. Nanti teman-teman kita minggu depan kita coba kupas ya di Indonesia dengan mana saja gitu ya. Atau teman-teman nanti bisa coba searching sendiri ya tentang tax treaty.
Jadi tax avoidance ya, penghindaran pajak ya. Iya, karena apa ya? Karena kalau tarif pajak yang tinggi menyebabkan orang kan mau bayar pajak, kayak tadi aja teman-teman saya tanya mau nggak tarif pajaknya sebesar itu gitu kan ya. Wah, mikir-mikir ya, nanti bisa jadi dia tidak termotivasi punya gaji tinggi karena apa? Karena pajaknya juga tinggi. Nah, ketika ada hal yang diatur sehingga itu tadi kan ada di antara yang saya sebutkan apa saja yang menyebabkan hal ini diatur ya, perpajakan internasional tadi ya, untuk meningkatkan kesejahteraan ya tadi ya, dan untuk keadilan pajak. Jadi kalau warganya merasa adil dengan tarif pajaknya, nanti kan itu juga meningkatkan kepatuhan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang urus itu siapa? Mungkin dari perusahaan sendiri atau ngajuin ke Jenderal Pajak atau Oh ya, itu negara ya. Jadi kalau di Indonesia, coba teman-teman searching ya, coba ada nggak yang pernah searching tentang tax treaty? Di situ nanti kalau teman-teman lihat di website pajak juga ada. Coba ya, pernah lihat? pajak.go.id. Nah, di situ juga ada, nanti di sana ada peraturan-peraturan. Kalau yang terkait peraturan kan pajak itu kan di bawah Kemenkyu, dan dia walaupun Direktorat Jenderal Pajak kan di bawah Kemenkyu, setidaknya peraturannya yang tertinggi kan ada di sana ya. Ada lagi yang mau ditanya? Saya Bu, Ya. untuk tax treaty-nya Bu, misalnya kan kita, saya mau daftar tax treaty Bu, itu ada misalnya kayak syarat atau kebijakannya itu nggak Bu, buat saya bisa lolos untuk mendaftar tax treaty-nya Bu? Oke, nah jadi yang dimaksud tax treaty itu bukan orang pribadi ya, jadi itu sudah negara sama negara. Ya, benar. Jadi ketika itu ada di peraturan penghindaran pajak berganda dengan negara mana, itu udah otomatis nanti bisa, misalnya tadi Mbak Ayu kan bertanya, Bu, apakah pengurangannya seperti ini? Iya, jadi ketika di situ disebutkan sudah ada perjanjian, nanti kita misalnya sudah ada perjanjian tax treaty dengan negara Singapura misalnya, nanti itu akan dikurangkan misalnya di kewajiban pajaknya, dan itu sudah ketika melaporkan SPT apa namanya, kantor pajak setidaknya itu sudah paham, karena kan itu sudah diatur dalam ada peraturannya ya, jadi bukan orang pribadi per pribadi. Beda misalnya kasusnya dengan yang mungkin UMKM itu ya kan, mereka, nah itu kan UMKM-nya yang mengajukan, tapi ini kasusnya beda ya. Kalau UMKM kan dalam negeri, bukan pajak antar negara. Kalau ini kan antar negara, itu jelas sudah ada peraturannya. Jadi nggak perlu orang pribadi mengajukan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dulu ya, Yang mana? misal di Indonesia itu 20%, terus di Singapura itu 35%, terus kan kerjanya di Singapura cuma 35%, di sana udah cuma 35%. Nah di Indonesia kan lebih rendah. Terus itu gimana di Indonesia? Berarti udah nggak kena atau cuma kena di Singapura aja? Atau sesuai perjanjian itu? Nah, jadi sesuai dengan tax treaty-nya. Nanti saya buka ini ya, salah satu ya. Jadi misalnya ketika di negara ini ada perjanjian tax treaty, misalnya tinggal dikenakan di Indonesia misalnya 5%, karena itu nanti ada bunyinya di tax treaty. Ya, jadi nggak namanya ada kewajiban berapa di Indonesia, itu nanti ada ketentuan. Jadi setidaknya sudah tidak sebesar itu. Yang sama beda negara berarti beda ya? Beda, karena kan tarifnya beda-beda ya. Jadi nanti itu ya itu untuk keadilan pajak. Jadi di peraturannya juga bagaimana agar wajib pajak ini merasa dia adil, jadi bermohon secara adil. Nanti kita kupas ya tekstilnya, nanti kita buka salah satu dan kita lihat jadi teman-teman bisa membayangkan seperti apa. Oke? Mungkin seperti itu dulu. Nanti kita lanjut untuk mengupas tentang tax treaty ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi untuk sesi berikutnya. Kita akan bahas tax treaty. Oke, terima kasih.